Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu Whole of Government. Whole of Government adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, mengapa Whole of Government itu penting? Terdapat 3 faktor tentang pentingnya Whole of Government. Yang pertama adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini muncul karena adanya dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian, yang kedua adalah faktor internal. Faktor internal ini dipengaruhi oleh ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Faktor yang ketiga adalah tentang keberagaman di Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Nah, pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong timbulnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam suatu frame Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk menambah pemahaman kita mengenai Whole of Government, kami telah mewawancarai 3 narasumber yang mewakili 3 generasi berbeda. Siapa saja mereka? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Eko. Bagaimana kabarnya, Bu? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, Bu. Alhamdulillah. Amin. Semoga kita sehat selalu ya, Mbak. Amin, Bu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu ya, Bu. Saya Syafir Ajeng Aristi, CPNS di Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Denpasar. Izin mau menanyakan beberapa hal kepada Ibu Eko. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya, silahkan monggo. Sebelumnya mungkin Ibu ini pensiunan di kantor Kecamatan Banjarnegara, nggih, Bu? Kalau boleh tahu, dulu itu Ibu bertugas tahun berapa ya, Bu? Ibu bekerja mulai tahun 1990 sampai pensiun 2010. Wah, sudah lumayan lama, nggih, Bu. Pensiunnya sudah hampir Lalu 20 tahun, 10 tahun ya, Bu. Begini, Bu, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Apakah Ibu Eko tahu tentang WOG, Bu? Atau yang singkatannya itu Whole of Government? saya baru dengar istilah itu, Mbak. Oh gitu, Bu. Baik, Bu. Saya izin menjelaskan sedikit ya, Bu. WOG itu pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, kemudian manajemen program, dan pelayanan publik. Kalau istilah mudahnya itu seperti kerjasama antar instansi seperti itu, Bu. Yang tujuannya itu supaya pemerintah lebih baik lagi. Oh, gitu ya, Mbak. Berarti kerjasama antar instansi itu bagus ya, Mbak. Iya, Bu. Eh, Kemudian, kalau dulu waktu Ibu masih berdinas sebagai PNS, apakah sudah ada WOG ini, Bu? Wah, kalau dulu rasanya belum ada, Mbak. Semua masih di kota-kota sesuai SOP. Jadi mulai mau ngurus KTP ke kecamatan. Dan sekarang kalau istilah satu pintu itu loh, Mbak. Kayak KTP, akte, dan lain-lain semua dari catatan sipil. Berarti menurut Ibu, sekarang sudah semakin baik ya, Bu, pelayanan publik di Indonesia? Iya, Mbak, semakin baik. Buktinya sekarang urus sesuatu bisa online dari rumah. Kalau dulu urus KTP ke kecamatan harus nunggu lama, apalagi kalau nggak ada kenalan
kenalan Mbak, susah dulu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau dulu walaupun belum melaksanakan WOG, tapi mungkin pernah nggak, Bu, ada masalah-masalah, misal tentang kerjasama antar instansi di tempat Ibu bekerja, seperti itu? Dulu karena masih sendiri-sendiri, ya belum ada kolaborasi antar instansi. Rasanya nggak ada isu, Mbak. Cuma dulu benar-benar terlihat ego sektoral yang muncul. Kemudian mau mengurus sesuatu pasti harus cari kenalan biar lebih cepat dan mudah, atau kadang masih banyak yang pakai selip-selipan itu loh, Mbak. Selip-selipan uang. Oh, begitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, untuk sharing ceritanya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Izin Pak, saya mau wawancara Bapak. Izin Pak, untuk pertama-tama boleh perkenalan dulu, Pak. Oh ya, nama saya Bambang Haryono. Aktivitas sehari-hari di BMKG, Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu. Sebagai jabatannya PMG Muda Senior. Terima kasih, Pak. Kemudian masuk pertanyaan, apakah Bapak mengetahui bahwa instansi-instansi pemerintah melaksanakan kerjasama dan kolaborasi lintas sektoral, Pak? Ya, ketahui. Baik, kemudian menurut Bapak seberapa pentingnya kerjasama ini, Pak? Sangat penting sekali ya, terutama dikaitkan dengan aktivitas kami yang di kantor BMKG. Salah satu contohnya kayak macam penanggulangan bencana, di mana BMKG memberikan informasi, terus beberapa SKPD, beberapa pemerintahan itu yang menindaklanjuti, seperti informasi curah hujan maksimum, cuaca ekstrim, gempa bumi. Nah, akhirnya SKPD contohnya penanggulangan bencana akan berkoordinasi dengan SKPD tertentu, seperti jika terjadi longsor, banjir, maka SKPD yang berkaitan seperti PU berkoordinasi dengan penanggulangan bencana. Tetap koordinasi juga dengan BMKG untuk mendapatkan informasi kondisi curah hujan pada saat itu. Terus selanjutnya seperti kejadian bencana gempa bumi dan lain sebagainya. Jadi koordinasi dengan kantor-kantor sektoral, lintas sektoral itu memang harus ada. Siap. Kemudian apakah pernah muncul kendala, Pak, dalam pelaksanaan kerjasama tersebut? Kendalanya banyak. Yang pertama, komunikasi terkadang masih belum lancar. Hanya secara tertulis saja, nanti koordinasi ini dengan ini, Dinas PU dengan Dinas Kesehatan dengan BPBD itu sudah secara tertulis ada, tapi kenyataan di lapangan biasanya komunikasi yang belum lancar. Jadi sehingga sampai di lapangan itu, ini saya fokus ke penanggulangan bencana ya. Kadang-kadang bingung siapa dan apa berbuat apa. Itu saja. Lalu yang terakhir, penyelesaiannya seperti apa, Pak, kira-kira, Pak? Nah, mungkin ini solusi ke depan. Sering diadakan pertemuan-pertemuan rutin seperti yang pernah kita buat di Kota Palu waktu itu adalah kajian sumber daya alam. Ini sebagai contoh ya. Jadi kita nggak hanya menunggu gempa atau tidak hanya menunggu bencana pasca, tapi kalau bisa sebelum pra itu sudah diikat, atau keakraban antar SKPD ini perlu ditingkatkan sebelum terjadi bencana, sehingga pas waktu kejadian bencana sudah paham ini koordinasi seperti apa. Gitu. Jadi rata-rata pasca bencana baru bertindak. Nah, ini kalau saya sarankan sebelumnya atau pra bencananya ini sudah dilatih, seperti koordinasi, keadaan inventarisasi masing-masing SKPD kemampuannya apa, kayak macam di Dinas Kesehatan punya mobil ambulan, punya keranda mayat dan lain sebagainya, itu didata sebelum bencana. Terus
PU punya alat berat dan lain sebagainya, apa semua itu didata sebelumnya. Jadi jika terjadi di kejadian bencana di suatu wilayah, maka tinggal koordinasi ini tinggal melanjutkan adanya komunikasi di awal, ini tinggal dilanjutin tindakannya ini nih, turun ke sana, nah gitu. Nah terkadang banyaknya NGO atau yang pemerhati bencana lebih cepat karena mereka tanpa ada jalur komunikasi dengan siapa-siapa, dia langsung bertindak di lapangan. Seperti itu saja, Bu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Cuma itu saja? Iya, terima kasih. Iya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Mohon izin Mas, selamat malam. Di sini saya sama Mas Haris. Sebelumnya Selamat malam. mungkin boleh perkenalan dulu Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Haris Rabbani. Saya staf di Subbidang Kalibrasi Meteorologi BMKG. Mohon izin Mas, di sini ada beberapa pertanyaan terkait tugas latsar materi WOG. Yang pertama, di sini apakah Mas mengetahui apa itu Whole of Government atau WOG? Ya, pernah tahu. Intinya sih kerjasama antar lembaga itu dalam mencapai sesuatu. Ya, kayak BMKG, BPPT sama BNPB kan sering itu kolaborasi. Ya, menurut Mas, WOG ini perlu atau tidak, Mas? Sudah menjadi keharusan ya. Karena kalau misalkan nggak WOG itu jadi kayak lembaganya tuh jalan sendiri-sendiri gitu. Jadi kontraproduktif istilahnya. Ya. Begitu. Baik Mas. Selanjutnya Mas, untuk penerapan WOG sendiri kalau di tempat kerja seperti apa Mas? Yang Mas terapkan di tempat kerja contohnya? Kalau di tempat kerja kan kita sudah ada WOG itu dalam arti pelayanan ya. Pelayanan seperti kita udah punya pelayanan terpadu satu pintu PTSP yang mencakup ke semua pelayanan dari meteorologi, klimatologi, geofisika, bahkan instrumentasi itu sudah tergabung kepada PTSP gitu. Jadi semuanya sudah terintegrasi. Itu salah satu bentuk WOG juga antar deputi. Ya. Seperti itu. Misalnya mungkin kurang tahu. Iya, enggak. Ya, selanjutnya contohnya Mas, tadi mungkin udah disebutin ya, mungkin ada contoh lain nggak Mas, kayak mungkin antar BMKG dengan ini, lembaga lain atau gimana? Contoh yang nggak mesti Mas lakukan. Ya, banyak sebenarnya ya kalau udah dengan lembaga lain, terutama tadi yang saya sebutkan dengan BNPB itu dalam penanggulangan bencana. Bukan penanggulangan ya, jadi kalau penanggulangan kan BNPB, kalau ini kita kayak peringatan dininya seperti itu. Jadi kolaborasinya dalam hal seperti itu. Terus dengan BPPT juga dengan kalau nggak salah teknologi yang simulasi gempa itu yang ada di Gedung C itu kerjasama sama BPPT gitu. Pasti banyak sih Mas sebenarnya. Sebenarnya saya tahu itu yang saya tahu. Ya kalau misalkan pelayanan itu sendiri ya tadi udah dikatakan bahwasanya kita nggak berdiri sendiri tapi sudah terintegrasi dengan PTSP dalam semua pelayanan ya, bukan hanya pelayanan dalam instrumentasi, pemeliharaan dan kalibrasi, pelayanan yang lain juga. Dari klimatnya, dari geofnya, dari meteonya. Siap. Mas, ini Mas, misalnya kayak kejadian bencana tadi, itu kan tidak hanya di BMKG juga, tapi ada BNPB dan lain-lain. Itu teknisnya gimana ya Mas? WOG-nya seperti apa? Mungkin jelasin lagi tadi. Misalnya kalau teknisnya, ya kalau yang saya tahu peringatan dininya dari BMKG, peringatan dininya. Nah penanggulangan dari BPT sama Badan SAR, itu Basarnas. Ya. Basarnas. Ya, makanya Basarnas sama deketan kan gedungnya.
Hmm. Nggak tahu juga karena itu atau karena emang kebetulan, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas emang berbeda sih, secara tupoksi berbeda, tapi sebenarnya itu satu kesatuan. Siap. Terima kasih Mas, mungkin cuman itu yang ingin kami tanyakan. Terima kasih atas keluangan waktunya dan jawabannya. Ya, semoga Berdasarkan hasil dari wawancara kepada 3 narasumber tersebut tentang World of Government atau WOG, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Antara lain yang pertama yaitu WOG sendiri sudah cukup diketahui oleh banyak kalangan, terutama pada kalangan Gen X dan milenial. Lalu pada wawancara kepada 3 narasumber tersebut dapat kita ketahui bahwa WOG sendiri merupakan unsur yang penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan ataupun organisasi yang baik. Dan yang terakhir, pelaksanaan WOG yang baik tentunya mampu mengurangi adanya ego sektoral yang timbul pada suatu pemerintahan atau struktur organisasi. Sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.